Halo Teknolovers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Bukan lagi bahas hal-hal viral di negeri ini, melainkan aku hadir membawa suguhan menarik dari arena balap. Sebelumnya aku udah pernah ngebahas khusus nih soal sirkuit Mandalika. Seru kali ya. Kita intip dua sirkuit balap negara yang lebih dulu menggelar ajang MotoGP sebelum adanya Mandalika. Ada sirkuit Sepang dan sirkuit Buriram. Manakah lebih menarik antara sirkuit yang sudah lama dibangun untuk menggelar MotoGP dan sirkuit yang masih baru? Mari kita duelkan sirkuit Sepang Malaysia versus sirkuit Buriram Thailand. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Update terus informasi terbaru dari teknologi populer. Telah lama membangun sirkuit, bisa dibilang sirkuit Sepang Malaysia memotivasi negara ASEAN lainnya untuk menjadi tuan rumah ajang balap bergengsi MotoGP. Sirkuit internasional Sepang Malaysia dibangun antara tahun 1997 dan 1999 dekat Putrajaya. Sirkuit ini telah digunakan di ajang Grand Prix sejak tahun 1999. Bahkan digunakan untuk race MotoGP dan Formula One hingga tahun 2017. Arsitek asal Jerman Hermann Tilke merancang sirkuit layaknya sebuah sirkuit cepat. Dengan dua lintasan panjang, dipisahkan oleh grandstand utama dan tribun. Nah, grandstand inilah yang membuat sirkuit terlihat menarik. Ditutup kanopi-kanopi berbentuk seperti daun kelapa sawit. Pas banget, nuansanya dengan cuaca tropis di sana. Sayangnya nih Teknolovers, cuaca tropis di Sepang tidak bisa diprediksi. Mulai dari siang yang sangat panas, hingga hujan badai tropis. Suhu trek pun mencapai 60 derajat Celcius yang dapat menyulitkan para pembalapnya. Sementara di musim hujan akan turun deras yang menimbulkan resiko besar pada sirkuit. Namun, tahun 2016 telah dilakukan renovasi di bagian pedok, fasilitas penonton, dan aspal trek. Tak ingin kalah dari sirkuit Sepang, sirkuit Buriram juga ingin tampil lebih menarik sebagai sirkuit baru. Sirkuit ini dibangun atas ide dari seorang politikus tajir sekaligus mantan menteri, Newin Chichok, pemilik klub sepak bola Buriram United. Demi memajukan wisata kota Buriram, maka dirancanglah sirkuit MotoGP dengan tampilan sangat elegan. Sirkuit Buriram juga dibangun oleh arsitek terkemuka Jerman Hermann Tilke di tahun 2013. Nanti masuk bulan September 2017, barulah Thailand resmi menjadi tuan rumah balap MotoGP. Kesepakatan bersama Federasi Sepeda Motor Internasional FIM, sirkuit ini menggelar race tahun 2018 hingga 2020 dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Nah, menariknya sirkuit Buriram yang letaknya hanya setengah jam dari bandara ini menyatu dengan markas klub raksasa Thailand Buriram United yakni di Chang Arena. Dalam kawasan sirkuit Buriram dan stadion ada juga hotel mewah dan restoran fast food yang akan memanjakan para pengunjungnya. Wah, seru nih, bisa sekalian cuci mata. Buriram United International Circuit terletak di Provinsi Buriram, sekitar 392 km dari ibu kota Thailand. Sedangkan sirkuit Sepang terletak di Sepang, Selangor, Malaysia. Lokasinya di Jalan Pekeliling KLIA Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Nah, bagi kamu yang ingin ke Sepang harus menempuh jarak kira-kira 45 km dari Kuala Lumpur. Sirkuit Sepang lintasannya mencapai 5.543 km. Memiliki 15 tikungan dan 8 lintasan lurus dengan lebar minimal 16 meter. Di beberapa bagian lebarnya 20 meter yang bisa saja menambah kemungkinan adanya overtaking pembalap. Terdapat 3 jenis layout yang dapat digunakan di Sepang, yakni Grand Circuit, North Circuit, dan South Circuit. Ada 30 pit termasuk sebuah kantor, area dapur, dan area konferensi. Nah, di bagian tingkat atas bangunan sirkuit, ada 12 kantor untuk FIA dan administrasi, race control, pencatat waktu, pusat media, ruang wawancara, dan ruang fotografer. Ada juga pusat medis yang selalu siap siaga menampung pembalap yang mengalami hal di luar kendali. Berbagai fasilitas memadai ini Sepang berhasil meraih standar FIA dan FIM
serta berkualifikasi untuk menyelenggarakan F1 sampai 2017 serta MotoGP sejak 1999 sampai sekarang. Jika sirkuit Sepang terdiri dari 15 tikungan dan 8 lintasan lurus, sirkuit Buriram hanya terdiri dari 12 tikungan dan 2 lintasan lurus, salah satunya sepanjang 1 km. Panjang lintasan sirkuit 4.554 km. Para pembalap bisa menggeber tunggangannya dengan maksimal kecepatan sekitar 315 km per jam. Gedung utama sirkuit terbagi menjadi 3 lantai. Lantai dasar berisi 30 pedok untuk seluruh tim yang akan bertanding. Sementara di lantai 2 terdapat sejumlah ruangan VIP dan 4 ruang media center untuk para jurnalis. Lengkap dengan koneksi internet yang baik serta beberapa layar televisi yang akan menampilkan situasi sirkuit. Nah, demi mengurangi rasa jenuh, petugas menyediakan cemilan dan minuman gratis dalam area sirkuit. Selain itu, lantai 2 juga menjadi akses masuk ke area grandstand yang terbagi 22 area untuk menyaksikan jalannya balapan. Adapun fasilitas pendukung lainnya seperti ruang medis, area parkir yang luas, yang sanggup menampung kendaraan meski event besar sekalipun. Sirkuit Sepang sanggup menampung 130.000 penonton, 30.000 penonton diantaranya bisa menempati bagian grandstand utama. Sedangkan sirkuit Buriram, di mana desainnya hampir seluruh bagian trek, dapat dilihat dari grandstand utama mampu menampung 100.000 penonton. Tak hanya sirkuit Sepang saja nih, sirkuit Buriram juga telah mendapatkan sertifikasi tinggi dari Federasi Otomobil Internasional, FIA Grade 1 dan FIM Grade A. Dengan adanya sertifikasi ini bukan MotoGP saja, kemungkinan besar sirkuit Buriram juga bisa menggelar acara kelas dunia seperti Formula One. Next, kita lihat anggaran yang digunakan dalam penyelesaian kedua sirkuit. Untuk pembangunan sirkuit Sepang dimulai pada Desember 1996, seluruh konstruksinya selesai 14 bulan lamanya. Sirkuit ini menghabiskan dana sebesar 12 juta US dollar atau sekitar 160 hingga 170-an miliar rupiah. Nah, dalam penyelesaiannya, sirkuit Sepang dikerjakan lebih dari 1.000 orang. Ketika sirkuit telah jadi dan sukses menggelar debut balapannya, sirkuit Sepang langsung dianggap sebagai sirkuit terbaik di dunia. Wow, pencapaian luar biasa ini bagi Malaysia. Kalau pembangunan sirkuit Buriram Thailand menghabiskan biaya lebih banyak dari sirkuit Sepang, yakni 38 juta pound sterling atau sekitar 748,2 miliar rupiah. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikan sirkuit ini. Ya, cukup lama memang, tapi sirkuit Buriram ini mampu loh menyalip sirkuit Mandalika. Gimana Technolovers? Kedua sirkuit sama-sama menarik bukan untuk dikunjungi? Tapi ada nggak nih yang sudah pernah mengunjungi sirkuit Sepang dan Buriram? Lebih keren yang mana? Ramaikan kolom komentar yuk! Thank you for watching, jangan lupa like dan share video ini. See you, bye-bye!